Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pejuang Laskar Sabilillah, alhamdulillah ya, ini saya sudah koordinasi sama Pak RW. Biarpun ada pengorbanan sedikit lah. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, barusan ya saya copotin. Nih, tuh. Ini manusia-manusianya nih tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video yang saya cuplikan tadi itu sudah sangat viral di media sosial ya, khususnya di kanal-kanal YouTube. Ada fenomena menarik memang 1 tahun terakhir ini pasca boomingnya tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, di mana banyak orang yang dulunya itu memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap para habaib, sampai-sampai fotonya itu dibingkai, dimodalilah, dipercantik dan ditempatkan pada posisi-posisi yang tinggi di rumah. Dan bahkan kalau kita masuk di rumah-rumah itu, kadangkala foto kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu dibawa, habaib-habaib itu ditaruh di atas. Itu fakta yang terjadi selama ini. Dan ternyata dengan tesis yang ada hari ini, hal tersebut menggugah hati para mukibing. Ya, ini pasti bukan mukibing yang akut ini, karena kalau mukibing yang akut sangat susah. Nah, salah satu buktinya di video tadi itu, orang ini dengan sadar melepaskan bingkai dari foto tersebut dan membakarnya. Sekilas ini adalah perilaku yang kurang ajar sebenarnya, karena masa foto berjubah seperti itu, ia menganggap dirinya cucu Rasulullah, dibakar seperti itu, ini bisa kena penistaan, ini penistaan terhadap suriat Rasulullah. Tetapi bagi saya ini adalah bentuk perlawanan yang konkret. Jadi bapak-bapak yang membakar foto ini berupaya menjelaskan ke publik bahwa sesungguhnya hari ini kami sudah sadar bahwa mereka bukan suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas diskursus ilmiah hari ini terkait dengan nasab mereka masih menjadi persoalan, tetapi bagi orang-orang yang yakin dengan tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan juga dengan melihat perilaku-perilaku busuk daripada kelompok Lawi, dan ini bukan lagi oknum. Kalau dulu kita masih berpikir bahwa ada habaib-habaib yang tenang, santun. Ternyata itu juga menjadi bagian daripada grand design. Salah satu contoh konkret misalnya, yang sampai hari ini tidak pernah bisa masuk di akal saya adalah Aba Lutfi bin Yahya. Seorang habaib yang santun, lemah lembut. Bahkan kalau bicara NKRI, di mana-mana pidatonya itu NKRI sekali. Sangat Pancasilais. NKRI harga mati lah. Tetapi siapa yang pernah menyangka kalau Aba Lutfi kemudian berani mengotak-ngatik sejarah berdirinya NU dengan memasukkan leluhurnya sebagai salah satu orang yang punya peran penting mendorong Kiai Hasyim Asy'ari, memberi restu Kiai Hasyim Asy'ari untuk membentuk NU. Itu kan bentuk apa ya? Saya terlalu kasar kalau saya bilang bentuk kekurang ajaran yang dilakukan oleh Aba Lutfi. Nah, yang kedua, bagaimana mungkin misalnya, ini kita flashback ya, seorang Panglima Mataram Islam II, Sumodidingrat II misalnya, itu dipalsukan, dia punya makam. Padahal suriatnya ini masih ada. Atau misalnya Pangeran Diponegoro
yang kita kenal bahwa beliau ini adalah pahlawan di Nusantara, pahlawan pra kemerdekaan, ini diganti silsilahnya menjadi Ba'lawi. Ini Habib yang ukurannya menurut kita sangat santun, sangat NKRI, sehingga saya berani mengatakan bahwa itu juga bagian daripada grand design mereka. Dari dulu saya bilang, ada yang sengaja memang berperilaku tenang untuk bisa masuk merangsek ke kekuasaan, dan hal itu berhasil. 2 periode Pak Jokowi, Habib Lutfi bin Yahya menjadi Watimpres. Habib-habib yang ada dalam situasi dia mampu membangun citranya positif terhadap bangsa ini dipakai. 2 periode sebelumnya waktu SBY menjadi presiden, kita melihat bagaimana tumbuh suburnya FPI. Terlepas apakah itu dipelihara oleh negara atau tidak, yang pasti bahwa fase itu adalah fase di mana jaya-jayanya FPI di bawah pimpinan Rizik Syihab, yang kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang paling sering melakukan provokasi terhadap rakyat, memusuhi pemimpin, memusuhi NU, dan bahkan Gus Dur pernah dikatai tidak saja buta matanya tapi juga buta hatinya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa secara sistematis sepertinya mereka desain. Ada yang masuk kekuasaan, bahkan ada yang masuk merangsek di NU. Yang paling terakhir ini fakta konkret yang terjadi, bagaimana Jatman bisa diobok-obok oleh Habib Lutfi. Orang baru sadar hari ini, ternyata sejak tahun 2018-2019 ya, itu sudah membuat satu organisasi yang sesungguhnya itu adalah cantolannya dari Jatman, dan bahkan sudah diurus, dia punya izin kan di Kementerian Hukum dan HAM, dan hari ini juga mau melakukan muktamar. Untungnya PBNU menyadari itu, dan kita bersyukurlah karena PBNU sudah mau mendorong Kongres Jatman yang langsung di bawah pimpinan PBNU atau koordinasi PBNU. Itu yang kita syukurkan, karena sudah mulai terbangun kesadaran secara kolektif, baik dalam struktural NU sendiri sepertinya sudah mulai menyadari itu, maupun orang-orang NU kultural. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak ini tadi, yang melakukan pembakaran terhadap foto-foto para cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut versi mereka ya, ini adalah bentuk perlawanan, sahabat. Jangan sampai lagi di framing bahwa ini adalah penistaan terhadap cucu Nabi, cucu Rasulullah. Apalagi sepertinya Bapak ini dulu mukibim berat ini. Tetapi lagi-lagi itulah, karena mereka sudah mulai sadar bahwa ternyata selama ini mereka dibodohi, mereka dibohongi, mereka termakan doktrin. Nah, ini yang saya maksud. Nalar kritisnya aktif. Nah, masih banyak mukibim-mukibim yang memang buku otaknya. Tapi itu juga tidak boleh kita salahkan. Inilah fungsinya kita membuat konten-konten seperti ini, memberikan edukasi terhadap mereka agar bisa sadar dari doktrin-doktrin yang selama ini mengokang kepalanya. Dan sekali lagi jangan disalahkan mereka, justru kita kasihan kepada mereka, karena itulah kita ada semua untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, hanya saja memang banyak juga dari kalangan mereka memang ya mungkin sudah tertutup hatinya ya, kepalanya sudah beku. Ya, kadang-kadang kita ini di framing sebagai orang yang membenci suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mesti dibol secara besar, bahwa kita tidak dalam posisi membenci, tetapi kita meluruskan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencoba dipalsukan oleh orang. Kalau andaikan ya mereka mengaku anaknya Baco, anaknya Bakdu, tidak ada masalah, itu urusanmu. Tapi kamu mengaku sebagai keturunan Nabi, ini yang sangat berbahaya, karena bisa-bisa menyesatkan orang. Kalau dia masuk di bab akidah, ini kan berbahaya. Berbahaya sekali nih bos. Ini disematkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhasil inilah yang terjadi dengan tesis yang ada hari ini. Tidak bisa dipungkiri, memang betul-betul mencerahkan umat. Sudah banyak yang sadar. Salah satunya video yang saya sematkan bahwa Bapak yang membakar foto-foto habaib itu tidak main-main nih. Yang dibakar wali itu, yang dibakar itu Habib Umar bin Hafiz.
Itu kan wali dari Tarim itu yang selalu disembah-sembah kalau datang di Indonesia selama ini. Nah, saya kira begitu sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.